Perkenalkan, nama saya Geraldi Wola dengan NIM 1911111011104. Saya adalah mahasiswa semester 5 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Sistem Informasi Kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan atau bisa disingkat dengan SIK adalah tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Sistem informasi kesehatan sendiri didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai upaya terpadu untuk mengumpulkan, memproses, melaporkan, dan menggunakan informasi dan pengetahuan kesehatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, tindakan, program, dan penelitian. Sistem informasi kesehatan dioperasikan melalui Departemen Informasi Kesehatan atau Kantor Statistik Nasional yang memberikan informasi tentang faktor risiko yang terkait dengan penyakit, mortalitas, morbiditas, cakupan layanan kesehatan, dan sumber daya sistem kesehatan. Tujuan dari Sistem Informasi Kesehatan sendiri adalah merupakan subsistem dan sistem kesehatan nasional atau SKN yang berperan dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di setiap jenjang administratif kesehatan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, atau bahkan pada tingkat pelaksana teknis seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Yang kedua, dalam bidang kesehatan telah banyak dikembangkan bentuk-bentuk sistem informasi kesehatan. Dengan tujuan dikembangkannya berbagai bentuk sistem informasi kesehatan tersebut adalah agar dapat mentransformasi data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non-rutin menjadi sebuah informasi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan keamanan data. Dan yang keempat, memelihara integrasi data. Dan untuk manfaatnya dari sistem informasi kesehatan adalah yang pertama, mendukung manajemen kesehatan, yang kedua, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, yang ketiga, mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas, yang keempat, pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan berdasarkan bukti, dan yang kelima, mengalokasikan sumber daya secara optimal, yang keenam, membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi, dan yang terakhir, yang ketujuh, membantu penilaian transparansi. Untuk di Indonesia sendiri, sistem informasi kesehatan dibagi ke dalam beberapa bagian tergantung cakupan wilayah yang dikelola. Yang pertama ada Signas atau Sistem Informasi Kesehatan Nasional, yang adalah sebuah sistem informasi kesehatan elektronik yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang merupakan sistem dengan akses terbatas. Jaringan Signas adalah jaringan komunikasi data terintegrasi dengan menggunakan Wide Area Network atau WAN. Jaringan telekomunikasi yang mencakup area yang luas serta digunakan untuk mengirim data jarak jauh antara Local Area Network atau LAN yang berbeda, dan arsitektur jaringan lokal komputer lainnya. Selain itu, juga dikembangkan program Mobile Health atau mHealth yang dapat langsung terhubung ke sistem informasi puskesmas melalui Sikda generik. Untuk di daerah yang lebih sempit yaitu kabupaten kota atau provinsi, sistem dikelola dengan Sikda atau Sistem Informasi Kesehatan Daerah. Sistem ini dikelola oleh Dinas Kesehatan setempat berdasarkan laporan yang diberikan semua fasilitas kesehatan setempat, terkecuali fasilitas kesehatan yang merupakan milik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Laporan-laporan yang masuk dapat berupa laporan hard copy atau soft copy. Laporan hard copy akan dientry ke dalam aplikasi Sikda generik secara manual, sedangkan laporan soft copy akan diimpor ke dalam aplikasi Sikda generik selanjutnya diunggah ke Bank Data Kesehatan Nasional. Nah, untuk Sikda generik ini adalah upaya fragmentasi dalam bentuk aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah. Sistem informasi kesehatan berbasis generik ini memiliki karakteristik seperti input pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik. Input data hanya dilakukan di tempat adanya pelayanan kesehatan, tidak ada duplikasi, serta akurat, tepat, hemat, sumber daya, dan transparan. Terdapat berbagai macam dasar hukum baik berupa undang-undang maupun peraturan-peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan sistem informasi kesehatan. Di antaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
buka kurung, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4431. Yang kedua, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, buka kurung, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, buka kurung, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438. Yang keempat, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, buka kurung, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4674. Dan yang kelima, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, buka kurung, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843. Itulah penjelasan saya tentang Sistem Informasi Kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata. Sekian dari saya, terima kasih.